Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar, puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir dari rumah ke masjid ini. Pertama dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah pada sholat maghrib ini kita lanjutkan kembali dengan salah satu kewajiban kita yang lain, yakni thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk malam ini ya, karena kita satu pekan lagi insya Allah kurang lebih kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka malam hari ini kajian kita adalah pembahasan tentang kitab. Nah, kitabnya ini Bapak kalau mungkin punya di rumah, namanya kitab Ibanatul Ahkam. Nah, Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Jadi ini penjelasan dari kitab Bulughul Maram. Nah, ini namanya Ibanatul Ahkam. Nah, pada pertemuan kali ini dalam rangka pembekalan kita menyambut datangnya bulan yang penuh berkah, yakni bulan suci Ramadan, kita akan bahas tentang Kitabus Syiyam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, As-Syiyam ataupun puasa ini adalah salah satu dari rukun Islam. Jadi ahadu arkanil Islam. Dia ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Furidha bil kitabi wa sunnati wa ijma. Dan puasa ini Bapak Ibu diwajibkannya itu berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan juga ijma para ulama. Nah, di sini kalau kita nanti berpuasa, kalau ada yang nanya ini mah, Pak, kenapa sih umat Islam itu berpuasa di bulan suci Ramadan ini? Maka dasarnya pertama adalah Al-Quran. Tentu Bapak Ibu sudah sama-sama hafal ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamam ma'dudat. Jadi kata Allah, hai orang-orang yang sudah beriman, untuk menguji keimanan kalian itu ya, maka diperintahkanlah atas kalian berpuasa sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, artinya orang-orang yang membuktikan benarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa hari puasa ini? Ayyamam ma'dudat. Waktunya sudah ditentukan harinya itu. yakni dalam 360 hari alias 1 tahun kita ditentukan puasanya adalah satu bulan. Ayyamam ma'dudat, sudah ditentukan 1 bulan. Nah, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam Islam itu hitungan bulan itu ada 29, ada 30 hari. Enggak ada bulan Islam itu, di dalam Islam itu 1 bulannya seperti bulan ini nih, Kabisat ya, 28 hari. Ini Februari ini Pak, menyenangkan ini. Bagi siapa? Bagi karyawan kemarin. Tapi bagi pengusaha, aduh cepet amat ya gajian. Tapi dalam Islam hanya
Dua saja kemungkinan, 29 atau 30. Nah, ini adalah waktu-waktu yang sudah ditentukan dalam 1 bulan untuk berpuasa. Nah, kemudian, puasa juga ini diwajibkannya, ya, barangkali Bapak Ibu ada yang nanya, kapan sih puasa itu diwajibkan oleh Allah? Nah, ini disebutkan bahwa puasa itu, ya, furido shaumu fi sanati saniyah minal hijriyah fi Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini diwajibkannya tahun kedua hijrah Nabi, bertepatan dengan apa? Perang Badar. Jadi puasa ini diperintahkan kepada kaum muslimin di awal itu, yakni tahun kedua hijriah, itu bertepatan ketika umat Islam menghadapi perang Badar. Luar biasa, Pak. Jadi kalau kita sekarang puasa lah masih nggak terlalu berat ya, Pak, karena puasa santai kita ini. Tapi kalau zaman dulu puasa pertama kali diperintahkan, kemudian posisinya dalam keadaan perang. Jadi perang itu puasa. Kalau kita puasa kerja, apa, Pak? Waduh, bos puasa nih, kerjanya agak dimajuin. Jam berapa? Biasa jam 7, minta jam 9 masuk. Nanti pulang biasa jam 5, minta jam 3. Mantap tuh. Nah itu ya, jadi alasan karena puasa. Padahal di zaman dulu puasa tidak ada alasan bermalas-malasan, karena posisinya waktu itu pun adalah sedang dalam keadaan berperang. Nah, ini luar biasa. Maka di sini di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, puasa itu berdasarkan hadis, ya, bunyal Islamu ala khamsin, bahwasanya Islam itu didirikan di atas 5 dasar. Fihi, di dalamnya dari 5 dasar tersebut yaitu siam Ramadan. Nah, jadi siapa yang tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur syar'i, maka pada dasarnya dia telah menghilangkan satu rukun Islam. Nah, jadi kita kalau sudah tahu rangkaian seperti ini, ya kita akan berupaya sungguh-sungguh untuk bisa berpuasa Ramadan. Baik, yang pertama Bapak Ibu, hadis yang disampaikan dalam kitab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu kemarin siapa, Pak? Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhrin. Nah, ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, kemudian beliau dikenal dengan Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini. Kata Nabi, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari. Ila, kecuali kata Nabi, rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali orang ini biasa berpuasa. Puasa apa selain Ramadan? Puasa sunnah. Baik itu puasa Senin, Kamis, atau puasa Daud barangkali ya. Nah, kalau sudah biasa dengan puasa-puasa sunnah itu Bapak Ibu, maka boleh kita di ujung-ujung akan masuk bulan suci Ramadan, di ujung Sya'ban ini kita boleh berpuasa. Nah, karena memang ada beberapa hadis itu yang melarang kita setelah nisfu Sya'ban itu berpuasa sunnah. Nah, banyak ini yang ditanyakan di pengajian-pengajian ibu-ibu ya, Ustadz, emangnya benar kalau habis nisfu Sya'ban kita tidak boleh berpuasa? Nah, kemudian dicek hadisnya memang banyak. Nah, tetapi hadisnya itu lebih kuat hadis yang ini. Kalau ini disampaikan oleh muttafaqun alaih. Jadi sahihain ya, di dalam 2 kitab yang sahih. Nah, jadi
hadis ini lebih kuat, maka disampaikan di pertama kali. Maksudnya adalah, walaupun ada hadis yang melarang setelah nisfu Sya'ban kita berpuasa sunnah, tapi di dalam hadis ini inna illa rajulun, kecuali orang yang terbiasa berpuasa sunnah, maka silahkan berpuasa. Nah, kadang ada orang yang memikirkan gitu, kenapa sih kok habis nisfu Sya'ban itu kita nggak boleh puasa? Dan itu hadisnya ada yang kedudukannya sampai hasan, berarti kan bagus tuh. Nah, kenapa kalau kita pikirkan Bapak Ibu? Nah, kita kembali ke zaman Nabi. Waduh, masuk ke zaman Nabi ya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna ummiyatun inna ummatun ummiyatun. Sesungguhnya kita ini, kata Nabi, adalah umat yang umian. La naktubu wala naksubu. Kami ini tidak bisa menulis dan tidak bisa, kalau nahsub itu apa? Menghitung. Tidak bisa menulis dan menghitung. Maksudnya apa? Tidak bisa menulis bilangan bulan dan tahun atau bilangan waktu, dan tidak bisa menghisab bilangan-bilangan tersebut. Maksudnya gini Pak, di zaman Nabi itu umat Islam memang punya kelemahan, tidak atau belum bisa menentukan bilangan waktu seperti sekarang nih, hisab nih ya. Makanya ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, misalkan bagaimana cara kita sholat zuhur waktunya, maka Nabi mengajarkan supaya melihat matahari. Jadi bukan disuruh lihat jam, lihat matahari. Oh, begini. Ya Rasulullah, bagaimana menentukan tanggal 1, misalkan tanggal 1 Ramadan? Maka diperintahkan untuk apa? Untuk melihat bulan. Kalau ketemu bulan sabit, ketemu tuh terlihat, maka itu sudah tanggal 1 Ramadan, besoknya boleh berpuasa. Nah, itu adalah cara termudah bagi orang-orang di zaman dulu memang menentukan waktu-waktu untuk beribadah. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan cara yang paling mudah. Tapi kalau untuk urusan waktu seperti tahun dan lain sebagainya, itu umat Islam masih belum. Makanya kita kalau ditanya Nabi itu lahir tanggal berapa Pak? 12. Itu yang masyhur kan kita. Oh, 12. Bulannya Rabiul Awal, hafal kan? Nah, sekarang ditanya ujungnya tahunnya, emang ayat tahun gajah gitu kan? Nah ya, jadi zaman dulu itu belum punya tahun Islam itu. Makanya apa? Karena belum punya tahun apa ya? Wow, ada peperangan dengan membawa gajah gitu kan? Nah, surat Al-Fil di situ kisahnya. Oh, namanya tahunnya tahun gajah. Lamun orang mah tahun naon, tahun Covid. Misalkan itu. Nah, jadi karena belum punya tahun, Pak. Nah, lalu kapan tuh tahun Islam itu mulai ada? Sekarang nih, 1447 Hijriah. Kapan itu mulai ada tahun itu? Ternyata jauh setelah Nabi wafat, yakni di zaman Umar bin Khattab baru ada tuh tahunnya. Dan tahun Islam itu, Hijriah itu diambil dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi dulu itu, sebelum itu belum ada tahunnya. Tanggal sudah ada, bulan sudah ada, dari mulai Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus itu udah ada. Tapi apa? Tapi dalam urusan tahun belum ada. Nah, maka di situ di zaman Nabi itu untuk masalah perhitungan tadi itu, perhisaban itu belum ada. Nah, maka cara yang mudah untuk menentukan tanggal 1 Ramadan tidak dihitung-hitung Pak, tapi apa? Tapi dengan cara melihat bulan. Nah, karena tidak ada
kejelasan, kepastian tanggal 1 itu hari apa. Kalau sekarang kan sudah ditentukan tuh, ada kalender. Sekarang takwimun, ada takwimnya tuh. Tanggal 1 hari apa ini. Dulu nggak ada. Makanya apa? Kalau sudah terlihat bulannya sudah tengah-tengah, nisfu Sya'ban, maka kesananya udah kalau ke ujung-ujung jangan puasa. Kenapa? Takut tercampur. Apakah puasa Sya'ban, apa puasa Ramadan? Maka kata Nabi di sini, janganlah kalian mendahului puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan tadi, ya, kecuali bagi orang yang terbiasa berpuasa. Jadi kalau sekarang bagaimana? Boleh. Kalau bapak, ibu yang suka, yang biasa puasa sunnah, insya Allah kalau menurut hisab hari Rabu gitu kan, misalkan kita puasa misalkan tanggal 18 misalkan. Nah, maka hari Seninnya itu kita masih boleh berpuasa. Atau kalau kita memang sudah terbiasa puasa Daud terus selang-seling, Selasanya kita masih puasa, pas puasa Daud besoknya nih hari Selasa, maka masih boleh berpuasa. Nah, itu adalah penjelasannya. Ini saya angkat karena banyak yang bertanya, ya, bagi orang yang belum dapat penjelasan kadang bingung. Harusnya dia bisa berpuasa mendapatkan nilai sunnah puasa, tapi karena tadi itu nggak boleh, akhirnya mereka tidak berpuasa. Nah, itu sayang sekali. Oke, ini hadis yang kedua kita masuk. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, jadi dari Ibnu Umar. Nah, ini disebutkan anak Umar, nama aslinya siapa? Abdullah. Jadi karena orang sono tuh namanya sama-sama, Pak. Abdullah. Kalau di sini Abdullah. Jadi kalau dipanggil Abdullah, ya bareng. Nah, yang ngebedain siapa? Ibnunya. Apa? Binnya tadi. Maka ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan seterusnya banyak, ya. Maka di sini Abdullah yang meriwayatkan ini adalah Abdullah bin Umar. Maka disebutkannya Ibnu Umar. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ya, keduanya itu siapa? Ya, anak sama bapak yang sama-sama periwayat hadis. Nah, kemudian sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumuhu." Kalau kalian melihat bulan sabit, maka berpuasalah, kata Nabi. Wa idza ra'aitumuhu fa'uftiru. Kalau kamu melihat bulan sabit lagi setelah itu, maka berbukalah, artinya Idul Fitri. Fa'in guma, tapi karena mata kita ini banyak kelemahan, jauh sedikit udah nggak kelihatan, nggak jelas. Saha eta? Mana itu saha? Wah, mana itu? Karena mata kita kalau udah jauh udah nggak jelas. Kehalangan aqua apa nih? Kehalangan nggak kelihatan gitu kan? Kehalangan sedikit pun mata kita kadang nggak kelihatan. Nah, sama kata Nabi, kalau kamu melihat bulan, berpuasalah. Kalau kamu melihat bulan lagi, maka berbukalah. Tapi kalau matamu terhalang oleh awan, fa'in gumma, karena mata kita bisa terhalang, Pak. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum faqdiru lahu. Maka ya perkirakanlah tuh bulan tersebut. Nah, ini hadis ini ada dua, Pak, syarahnya, penjelasannya. Pertama, kata Nabi, kalau kita masuk bulan Ramadan, tandanya melihat bulan. Kalau belum kelihatan bulannya, belum masuk bulan Ramadan. Dan jangan sekali-kali kita berbuka kalau belum melihat bulan, berarti belum Idul Fitri. Kembali lagi, cara ini adalah cara termudah di zaman Nabi untuk orang-orang di waktu itu, untuk menentukan tanggal 1 Ramadan, karena belum punya hisab. Nah, karena mata kita itu bisa saja terhalang dengan awan, apalagi itu yang namanya bulan jauh, maka kata Nabi, kadarkanlah.
atau apa? Ya, perkirakanlah oleh kalian. Kenapa bahasa perkirakan ini, Pak? Begini. Ini bulan. Bulan itu kan begini, Pak. Jalan ya. Terus satu malam matahari keluar kan. Nah, ini bulan nih jalan nih. Nah, bulan itu kan berjalan terus. Nah, bulan ini kalau tidak ada penghalang mungkin bisa dilihat sama mata kita. Oh, itu bulannya kelihatan dari yang kecil sampai yang kecil lagi. Tapi boleh jadi bulan ini berjalan, tapi kemudian di sini tertutup awan. Pertanyaannya, kalau mata kita tidak bisa melihat bulan yang berjalan ini di belakang awan, kalau mata kita terlihat tertutupi oleh awan ini, kira-kira bulannya jalan nggak, Pak? Jalan. Kalau nggak jalan atau nggak siang-siang ya, malam aja gitu kan. Nah, kelihatan nggak kelihatan tuh bulan pada dasarnya jalan menuju pagi kan. Nah, maka bahasanya kalau kamu terhalang oleh awan, pakduru lahu, maka perkirakanlah di sini, di sini, di sini, di sini, itu diperkirakan. Maka disitulah ada dua cara mempraktekkan hadis ini. Di zaman Nabi karena belum bisa menghisab, memperkirakan tuh gerakan bulan, maka kata Nabi, akmilu ya. Akmilu itu apa? Genapkanlah kata Nabi. Apa yang digenapkan? Al-iddata salasina Sya'ban. Jadi bulan Sya'bannya digenapkan. Kalau tanggal 29, karena bulan itu hitungannya pertama 29 dulu, Pak. Kalau dilihat nih, dicari tuh bulan yang nggak kelihatan, kata Nabi di zaman dulu, wah nggak kelihatan nih, belum ada yang lihat bulan. Sudah, ini tanggal 29, karena nggak kelihatan bulannya, udah salasin, digenapkan 30 hari. Jadi besok Sya'bannya 30 hari, maka besoknya puasa Ramadan. Itu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya ngelihat bulan disebut apa? Ru'yatul hilal. Nah, ketemu tuh, Pak. Pemerintah kita kan setiap tahun nih, nanti kan mengadakan isbat ru'yatul hilal. Nah, ini bahasa ru'yatul hilal itu melihat bulan. Nah, udah di zaman Nabi udah selesai caranya. Udah kalau nggak kelihatan, genapkan Sya'bannya 30 hari. Oh, kalau udah 30 hari nggak usah nyari-nyari bulan, udah habis tuh bulannya, besok pasti tanggal 1. Karena bulan kalau nggak 29, 30. Nah, kemudian dari pakduru lahu, dari hadis ini muncullah pemikiran bagaimana umat Islam bisa punya penghitungan waktu. Maka berkembanglah namanya ilmu hisab, perhitungan waktu. Dari hisab ini kemudian produknya jam dinding, jam tangan, jam digital sekarang yang lebih mantap lagi. Nah, setelah ada produk jam digital buatan hisab tadi nih, ahli hisab, sekarang ada nggak, Pak, orang kalau mau sholat Jumat muazinnya nih, permisi Pak, permisi, ngelengkahin tuh, mau kemana? Permisi, saya mau lihat matahari, udah zuhur belum? Nah, ada yang begitu? Nggak ada. Tapi bagaimana cara menentukan muazin mau azan? Ada alarm, nit, udah berdiri, nggak usah ngelihat matahari lagi. Itu produk dari hisab. Kita mau sholat asar, lihat jam. Mau sholat maghrib, lihat jam. Semua serba lihat jam. Maka kemudian muncullah ilmu yang menentukan pertanggalan, waktu dan sebagainya, disebut ilmu hisab. Maka di sini Bapak Ibu, kita ya di zaman sekarang ini jangan aneh. Kalau menentukan satu Ramadan itu ada dua cara. Yang pertama dengan ru'yatul hilal, yang kedua dengan cara hisab. Nah, lalu kalau Bapak Ibu kadangkala masih belum menerima satu sama lain, yang masih berpegang kepada hadis ini, hadisnya sahih, Pak ya, hadisnya sahih. Wah, di zaman Nabi itu nggak ada hisab, hisab itu bid'ah misalkan, itu mah terserah. Ya, berarti dia memakai hadis ini masih di zaman Nabi, berarti melihat ru'yatul
hilal, monggo nggak apa-apa, kita jangan menyalahkan dia. Tapi kalau bisa sih harus konsisten Pak. Kalau mau sholat zuhur jangan lihat jam, lihatnya matahari, serba lihat begitu harusnya. Nah, oleh karena itu kita dimudahkan dengan adanya ilmu hisab. Mulai dari mana? Dari kalimat faqduru lahu. Dari hadis inilah kemudian berkembang ilmu hisab, penanggalan dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulan dari hadis ini apa? Bahwa tanggal 1 Ramadan di zaman Nabi itu ditentukannya oleh ru'yatul hilal. Nah, ini sudah ya. Nanti di zaman sekarang ada lagi caranya dengan cara hisab. Dan hisab itu ternyata lebih akurat karena hitung-hitungan daripada mata kita. Kira-kira kalau tim hisab, tim teropong nih Pak, kalau ditanya setiap tahun kelihatan nggak Pak? Saya jarang ngedenger ya. Misalkan nih kalau setiap habis sidang isbat, gimana? Kelihatan nggak laporan? Nggak kelihatan. Di sana gimana? Nggak kelihatan. Ya sudah, genapkan lagi. Nah, itu cara hadis tadi. Jadi boleh kita menggunakan ru'yatul hilal, boleh hisab. Tapi kalau saya lebih cenderung memakai hisab. Bukan berarti kita menafikan hilal. Kalau misalkan kata hisab, hari Rabu kita berpuasa, ternyata malam Selasa ada yang lihat bulan. Ada yang lihat bulan. Maka sudah, yang hisab walaupun Rabu itu akan mengikuti yang melihat bulan. Karena ada satu hadis Bapak Ibu, ini tentang orang yang melihat bulan. Nah, ini dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, anna a'rabiyan, bahwasanya seorang Arab ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi, kemudian mengatakan apa nih orang Arab ini? Inni ra'aitul hilal, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat bulan. Itu satu orang. Nah, kemudian kata Nabi, apakah engkau telah bersyahadat? Kata orang ini, "Naam ya Rasulullah, aku telah bersyahadat." Jadi syahadat la ilaha illallah, kemudian syahadat Nabi ya, syahadat Rasul. Dua kalimat syahadat sudah, maka karena diambil sumpahnya dia adalah seorang muslim, dia telah melihat bulan orang tersebut, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kepada Bilal untuk mengumumkan kepada manusia besok semua orang berpuasa. Nah, hadis ini Bapak kalau ketemu ada orang yang menggunakan istilah ru'yatul global, ini hadisnya. Nah, saya nggak membahas tentang Ramadan urusan puasa karena saya yakin sudah paham. Nah, ini hal-hal yang sering kita dengar aja di masyarakat sehingga kita bisa memahami ya dengan dengan pemahaman ilmu yang pernah kita baca. Jadi hadis tersebut itu menunjukkan adanya ru'yatul global. Maksudnya gini Pak, ru'yatul global itu, kalau ada satu orang melihat bulan di zaman Nabi tuh, satu orang, maka Nabi umumkan semua untuk berpuasa. Tapi kembali lagi dengan kondisi di zaman Nabi, Islam itu belum luas, apalagi sampai ke Eropa belum, masih Madinah, Mekah. Jadi kalau diumumkan ada yang melihat di Madinah, itu langsung diumumkan dari Madinah ke Mekah, itu nggak terlalu jauh, dah puasa besoknya. Nah, bagaimana kalau sekarang Islamnya ternyata bukan cuma di Madinah, di Mekah, tapi bahkan seluruh dunia sudah ada Islam. Nah, boleh jadi di sana siang, di tempat lain malam, ya, jamnya juga berbeda-beda. Bahkan jangankan ke Eropa ya, nah kita sama Arab Saudi saja itu sudah selisih jamnya berapa Pak? Ya, 4 ya. Ya. Jadi kalau kita sholat zuhur di sini, di Arab sana masih jam 9 ya, karena kita duluan. Kita nih sholat zuhur nih sekarang misalkan. Nah, ternyata di Arab itu masih jam 9. Jadi kalau ada orang bisa sholat tembus ke Arab, orang Indonesia kalau sholat langsung tembus ke Arab.
Berarti gimana Pak? Pas kita lagi sholat, guru saya mah kalau sholat tembus langsung ke Arab katanya, misalkan. Berarti kalau dia sholat zuhur di sini, harusnya berjamaah di Al-Kausar, tembus ke Arab. Atau pas datang ke sono mah sholat narisi jam 9 jayem. Jadi aneh, agak aneh ya Pak. Jadi makanya kita kalau ada cerita-cerita yang aneh, nggak usah didengar lah. Ajaran Islam itu nggak segitunya Pak. Jadi nggak segitunya. Kalau ada orang bisa sholat tembus dari sini ke Mekah, sholatnya langsung, aduh itu bukan buat apa namanya diagung-agungkan, bahkan itu agak aneh lah, karena Nabi tidak pernah mengajarkan yang seperti itu ya. Baik, jadi kalau satu orang melihat maka diperintahkan semua berpuasa, itu namanya ru'yatul global. Nanti barangkali Bapak Ibu ada ketemu orang, saya mah sudah puasa, kenapa? Karena di Malaysia ada yang sudah lihat bulan. Oh saya mau udah berpuasa, ih kok bisa? Karena di Inggris sudah ada melihat bulan. Jadi satu orang melihat bulan di dunia ini, maka semua kalau ru'yatul global itu ikut berpuasa. Nah, tetapi agak susah juga diterima, Pak. Karena apa? Ya, kalau kondisi umat Islam ini sudah luas, maka akan berbeda matla-matlanya ya, tempat-tempat munculnya bulan ataupun matahari di sini. Maka disitulah zamannya Nabi, cara menentukan satu Ramadan itu bukan dengan hisab, tapi dengan ru'yatul hilal. Karena kata Nabi, kami adalah umat ummian yang tidak bisa salah satunya tadi, urusan ilmu hisab. Dan ulama juga dalam mensyarah hadis ini nih, hadis tentang melihat bulan, itu mereka tidak memperbolehkan minta fatwa ahli nujum. Nah ini penting Pak. Di zaman Nabi ada ahli nujum perbintangan Pak. Oh perbintangan ini begini. Jadi bahasanya apa? Prediksi-prediksi ahli nujum, kalau bintang begini nanti musim ini, bintang ini. Nah di zaman Nabi itu tidak boleh meminta fatwa dari ahli nujum. Nah sekarang ada yang mengatakan gini Pak, jangan mengikuti ahli hisab, karena di zaman Nabi pun tidak boleh mengikuti ahli nujum. Nggak sama Pak, ahli nujum zamannya Nabi dengan ahli hisab zaman kita itu nggak sama. Kenapa? Beda. Kalau ahli nujumnya orang dulu memakai prediksi pemikiran dia, oh begini kayaknya nanti begini ke dia. Tapi kalau ahli hisab zaman sekarang itu melalui riset, ilmu pengetahuan yang betul-betul diuji kebenarannya. Seperti gini bandingannya. Jangan disamakan nujum dengan ahli hisab sekarang. Mohon maaf, pernah dengar dukun Paraji? Mohon maaf, pernah dengar dukun Paraji? Hebatnya dukun Paraji Pak. Ini bapak-bapak nih lahir saya yakin Paraji semua ini. Kecuali tahun-tahun 2000 ke atas mungkin sudah ada bidan. Kalau dulu zaman saya boro-boro bidan ya. Di kolong jembatan gak bisa Paraji mah langsung buang borojol. Paraji itu apa? Dari mulai pegang perut nih perempuan, oh neng, ini hamilnya sudah 4 bulan. Kata siapa mah? Kata aing. Cek Paraji, iya bener, orang Inggris biasa, orang mau pakai pikiran. Nah tapi ingat, itu tidak bisa dideteksi dengan fakta-fakta yang bisa dipelajari. Tapi kalau sekarang dokter kandungan dicek, gimana dok? Tar dulu. Baru ambil USG, wah ini udah 4 bulan, gini 6 bulan dicek lagi, tuh anakmu lihat tuh laki-laki, anak perempuan, mukanya kayak kamu tuh, sok tahu ya. Nah bisa dilihat sekarang itu, kalau Paraji ahli mereka, tapi bukan berdasarkan ilmu teknologi, berdasarkan kemampuan dia aja ya. Tapi kalau sekarang Parajinya yang sekarang itu adalah dokter kandungan. Bahkan aneh Pak, masa lahiran dari perut kan sekarang bisa terjadi. Nah ingat, kalau kita sampaikan apakah sama Paraji dengan dokter kandungan sekarang? Nggak sama, walaupun fungsinya mungkin hampir sama. Sama ahli nujum dulu suka ngitung-ngitung waktu dari bintang, dari bulan, dari keadaan-keadaan gejala tadi.
tapi tidak sama dengan hitungan-hitungan ahli hisab sekarang. Jadi ahli hisab sekarang itu lebih akurat. Sehingga apa? Jangankan 1 bulan, 2 bulan Pak menentukan bulan, gejala alam di situ, bahkan adanya gerhana bulan, gerhana matahari sudah ditentukan bertahun-tahun yang akan datang. 10 tahun ada gerhana matahari itu bisa dilihat sekarang. Makanya ada nggak di zaman Nabi, misalkan ada gerhana matahari 1 minggu lagi, kata Nabi, yuk kita akan sholat gerhana, nggak ada. Tapi di zaman Nabi, ketika terlihat gerhana matahari, gerhana bulan, langsung menyampaikan kepada kaum muslimin, as-salatu jami'ah, berarti sholat gerhana, sholat berjamaah. Kalau sudah terlihat. Tapi kalau sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, apalagi seminggu, sebulan, setahun, itu nggak bakalan ada yang tahu bahwa akan terjadi gerhana. Tapi zaman sekarang, biasa kita. Nah, kaum muslimin, nanti di bulan Juni tahun 2000 sekian akan terjadi gerhana tahun. Apalagi hari Selasa misalkan, apalagi jamnya sekian, menit sekian, detik sekian, itu ditentukan juga. Kita makanya apa? Sekarang nggak usah ribet-ribet Pak. Tinggal 2 hari lagi, nih kita gerhana nih ada, udah disebar tuh. Nyari khotibnya, Ustadz bisa ngisi nggak? Hebat bener itu ya. Emangnya tahu besok mau ada gerhana? Tahu di mana? Itu kalender udah ada. Hebat itu ya. Coba kalau zaman Nabi, minggu besok akan ada gerhana matahari. Udah dukun lu ya, dukun lu. Kalau zaman dulu begitu. Atau pas dilihat nih perutnya ini laki-laki, pasti udah disebut dukun yang suka ini. Nah, tapi kalau sekarang, kalau sudah di USG terlihat. Itulah bedanya ya ahli nujum dengan ahli hisab. Jadi kalau dulu hanya menggunakan pemahaman pikiran dia saja, tapi kalau sekarang ahli hisab itu menggunakan hitung-hitungan yang memang berdasarkan ilmu ya yang sudah teruji keakuratannya. Inilah Bapak Ibu. Jadi ya kalau saya sih walaupun hadis ini sahih, tapi saya tetap bisa menerima adanya ilmu hisab untuk menentukan bilangan bulan dan juga waktu-waktu untuk kita beribadah kepada Allah termasuk puasa Ramadan. Nah, jadi kalau sekarang kan enak Pak. Oh, ada ahli hisab katanya hari Rabu sudah puasa tanggal 18, maka sudah ada persiapan. Nah, adapun nanti pas waktunya itu ada perubahan ini itu, tapi kita sudah punya gambaran. Jadi sudah ada persiapan tentang bulan suci Ramadan. Nah, itu dia. Baik. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya dulu? Mungkin unek-unek, bukan unek-unek sih. Ada yang ingin ditanyakan tentang Ramadan yang belum dipahami gitu? Nah, kalau nggak ada kita lanjut lagi sebentar lagi. Hadis selanjutnya Bapak Ibu. Ini an Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyit isyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Kemudian di hadis Daraqutni, la siyama liman lam yafridhu minal lail. Nah, Bapak Ibu, ini tentang niat. Kata Nabi, siapa yang malam harinya tidak menentukan niat berpuasa untuk besok Ramadan, maka tidak ada puasa baginya. Nah, la siyama, tidak ada puasa bagi orang yang tidak ya, menetapkan niat untuk berpuasa pada malam hari. Maka Bapak Ibu, niat ini ya jangan disepelekan. Niat itu adalah amalan hati, tapi jangan disepelekan. Maka supaya kita terbiasa dawamkan tuh niatnya, maka biasakanlah malamnya kita hidupkan malam Ramadan itu. Dengan apa? Sholat tarawih. Jadi kalau kita sudah dari rumah ke masjid, ke musola sholat tarawih, itu sudah otomatis kita besok mau puasa.
Bisina ieu mah salat tarawih henteu HSB udang-udang jam genep misalkan kan poho orengan puasa Ramadan. Nah ini maksudnya. Nah walaupun ya laknya ini bukan la nahyi ya, tapi laknya kemungkinan ada dua. Pertama la nafi, yang kedua la naksi. Kalau nafi la nafi itu berarti apa? Jadi meniadakan puasanya. Tapi kalau la naksi berarti apa? Mengurangi nilai puasanya. Nah makanya berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah mah malamnya nggak niat puasa. Pas pagi-pagi mau puasa aja, itu boleh. Nabi kalau mau makan di rumahnya nanyain ada makanan nggak ada ya Rasulullah, yaudah saya puasa. Nah itu niatnya untuk puasa sunnah, bukan puasa wajib. Tapi kalau puasa wajib itu wajib kita adakan, tetapkan di dalam malam hari sampai fajar. Nah itu Pak ya, ini jangan sampai disia-siakan. Nah makanya Bapak Ibu, kita kalau udah urusan niat ini ya akan menentukan baik buruknya puasanya. Innamal a'malu binniyat. Makanya Bapak juga sama nih, kalau misalkan mau jalan-jalan, mau pulang kampung, ini ada yang pada pulang kampung ya Pak ya, di ujung-ujung Ramadan. Ini niat nih, urusan niat. Jangan niatkan nggak puasa. Karena besok mau pulang kampung sekeluarga, udah niat tuh malamnya nggak puasa Pak. Biasa datang ke masjid, ke musola, sholat taraweh, iya satu keluarga nggak pada datang ke masjid. Pas ditanya, Pak kok nggak datang ke masjid, biasanya rajin sama keluarga, besok saya mau pulang kampung. Berarti udah niat nggak? Ingat Pak, orang musafir, orang yang bepergian itu dalam Al-Quran ada rukhsah ya. Ada rukhsah artinya kemudahan, keringanan. Cara rukhsah ini bagaimana cara menerapkannya Bapak Ibu? Bukan diniatkan dari awal. Contoh, besok mau pergi nih, safar. Oh, kata Al-Quran kalau safar boleh. Ya, enggak berpuasa, nanti qada saja. Karena tadi tuh ada bahasa boleh nggak puasa, malamnya sudah niat nggak puasa, nggak datang ke masjid, ya. Kemudian nggak sahur. Nah, itu nggak boleh. Udah dari malam sudah niat nggak puasa, nggak boleh, ya. Puasa wajib itu tidak dihilangkan dengan rukhsah. Rukhsah itu bukan menghilangkan hukum wajibnya berpuasa, tapi meringankan. Lalu bagaimana caranya? Saya mau pulang kampung sama keluarga. Biasa. Habis Isya sholat berjamaah di masjid, taraweh biasa. Nanti sahur, makan sahur biasa bareng-bareng. Udah niatkan berpuasa besok. Terus pagi datang, naik mobil, sekeluarga jalan. Ternyata macet di Cikampek misalnya. Bapak nanu nyupir nges ngap-ngapan kia bae. Aduh, rumah aja saderek dahar be gus dahar cenah. Nah, karena nggak kuat kondisinya, panas dan lain sebagainya, baru diambil yang namanya keringanan rukhsah. Keluarkan mana aqua atau air minum, udah minum bismillahirrahmanirrahim, minum semua. Nah itu tambah lagi harus punya adab. Berhenti di jalan, depannya kampung, anak-anak kecil lagi ngerengek aja ke emak bapaknya, "Ma, buka ya, jangan nah, sebentar lagi." Ih, jangan nah, lagi susah tuh ngajarin anak puasa. Yang musafir berhenti krak di mobilnya, buka jendela, pada makan bareng. Si anak-anak ini, "Ma, itu pakai kerudung panjang, jenggot panjang, kok pada makan?" Nah, ini nggak punya adab tuh orang. Jadi rukhsah itu juga bukan begitu juga. Kalau dia berbuka rukhsah, ya tetap dia harus menjaga situasi. Jangan sampai dia menjadi ya
kasarnya cek eta menjadi setan gitu ya. Jadi malah membuat anak yang tadinya kuat menjadi wah pengen makan dan lain sebagainya. Jangan. Jadi kita tetap buka dalam rangka mengambil rukhsah. Awalnya dari malam niat berpuasa, baru rukhsah. Kenapa Pak? Karena di ujung ayatnya 184 itu antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mau sakit, mau berpergian atau lain-lain tuh rukhsah, kalau dia tetap kuat dalam kondisi dia tetap menjaga puasa, misalkan lagi safar kita udah ngupir jauh tetap kita kuat berpuasa, maka kata Allah itu lebih baik. Nah seperti itu. Jadi bukan berarti rukhsah itu wah kita mau bepergian boleh berbuka, malam kita sudah nggak sholat taraweh, tambah lagi nggak sahur, tambah lagi nggak niat puasa. Ini jangan sampai kita salah menerapkan rukhsah. Nah jadi seperti itu ya, itu tentang masalah niat. Kemudian hadis selanjutnya, la yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitra. Tetaplah seseorang, kata Nabi, dalam kebaikan selama dia mempercepat berbuka puasa. Oh, berarti kalau azannya jam 6 sore, jam 5 kita berbuka. Itu dalam kebaikan, bukan itu. Nah, kata Nabi, seseorang tetap dalam kebaikan selama dia cepat di dalam berbuka puasa. Kalau waktunya sudah datang. Jadi kalau sudah azan Pak, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, minum, lahabaz zama'u wabtalatil uruqu wasabatul ajru insyaallah. Pak, saya mah jangan nggak begitu. Udah yang mana yang pakainya Allahumma lakasum tua, udah nggak apa-apa itu. Nah ya, tapi ingat jangan bilang gini sama teman, sama anak, sama istri. Bu, batalin. Jangan bilang batalin, menyakitkan itu. Bapak nih udah laku jualannya, udah dipegang duitnya, udah selesai, Pak batal Pak, nggak jadi, sini nggak jadi beli. Terus ya udah nggak jadi. Kita udah capek-capek nahan haus, lapar, dahaga sampai jam 5, jam 6 dibatalin. Berarti apa? Batal, nggak jadi tuh puasanya. Makanya bilangnya Pak, buka puasa takjil dulu, takjil. Nah ya, seperti itulah. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah waktunya segera takjil. Jangan mentang-mentang perutnya kuat, entarlah habis sholat maghrib, habis isya, antara sekalian habis isya biar agak panjang. Jangan, udah berbuka puasa dulu kalau sudah waktunya bersegera ya, karena itu akan menjadi keberkahan. Setelah itu baru kita berdoa, minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dirinya dan juga keluarganya. Ya Allah, berikanlah kebaikan. Kenapa? Karena doanya orang yang berpuasa itu tidak ada hijab, akan terkabul. Jadi Bapak Ibu biasakan kalau habis berbuka sama keluarga berdoa, minta sama Allah sesuatu yang baik-baik ya Allah, begitu kan. Nah kenapa? Itulah keuntungan bagi orang yang berpuasa. Nah, baik Bapak Ibu, ternyata habis ya. Alhamdulillah cuman 4 hadis. Padahal Yusaki tebalnya ya. ini diringkas katanya ya. Tapi alhamdulillah saya yakin Bapak Ibu untuk masalah puasa ya dari tahun ke tahun sudah banyak yang paham lah tentang masalah puasa. Tapi mudah-mudahan ya beberapa hadis yang disampaikan pada malam hari ini bisa mengingatkan, bisa juga menjadi jawaban apa-apa yang menjadi hal-hal permasalahan dalam ya mungkin perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat. Dengan hadis ini mudah-mudahan kita mendapatkan jawabannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kajian kita di malam hari ini bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi